Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa man da'a bi da'wati wa tamassaka bi sunnati wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama yang hadir di ruangan ini, terutama Abah Yai Hatta Qadir selaku pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Darussalam. Yang saya hormati Abah Haji Rifai selaku pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Cinta Rasulullah yang telah memberikan kesempatan saya untuk berada di ruangan ini dan duduk bersama beliau-beliau orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati pula Kiai Haji Yusuf yang menyempatkan hadir pada sore hari ini untuk menemani kita dalam acara kita pada sore hari ini, dan juga tak lupa pembimbing kita yang tercinta yakni Ustaz Wahid Hashim, karena tanpa beliau saya juga tidak bisa menjadi orang yang sekarang duduk di sini. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu karena sudah sore, saya akan langsung menyampaikan pemaparan tentang latar belakang pembuatan buku ini terlebih dahulu. Tapi karena ini momennya di bulan Rajab, biar tambah ngena dan tambah kita semua mendapatkan barokah di ruangan ini, ayo kita sama-sama melantunkan doa Rajab. Nggih? Sampun hafal? Yang hafal monggo diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna tunggal walid. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna kita semua mendapatkan barokah dari bulan Rajab. Langsung saja saya akan menjelaskan latar belakang tentang pembuatan buku ini terlebih dahulu. Jadi niat awal saya membuat buku ini sebenarnya sederhana, bukan untuk dicetak menjadi beberapa buku yang sudah ada di tangan kalian semua dan yang sudah pernah sampai baca itu. Jadi awal pembuatan buku ini saya niatkan untuk bagaimana anak-anak di sini bisa saling ngopeni hati dengan tulisan. Jadi gini, saya kalau mendakwakan sesuatu, saya ingin menyampaikan sesuatu dengan cara bil lisan. Saya ingin mengajak anak-anak untuk ngopeni akhlak, ngopeni hati, untuk mempertahankan prinsip-prinsip kesantrian kita dengan cara bil lisan. Saya takutnya anak-anak malah nggak suka dengan saya, karena awal saya di sini, saya juga termasuk masih santri baru. Jadi saya takut kalau saya ngomongi kalian untuk mengajak ayo sareng-sareng ngopeni akhlak, ngopeni hati, takutnya sampean siapa? Jadi kemungkinan kalau saya nggak bisa dakwah bil lisan, ya saya dakwah dengan bil kolam, bil tulisan.
Jadi harapan saya dengan tulisan saya, mbak-mbak saya termotivasi. Jadi sebelum buat buku ini saya survei dulu kepada teman-teman. Teman-teman di pondok sukanya itu membaca buku-buku genre seperti apa, dan ternyata banyak anak-anak santri di sini yang bilang bahwa mereka suka baca novel, suka baca motivasi. Dari situ saya berpikir, kalau saya menulis tentang kisah saya, otomatis mungkin saja kalian nggak akan termotivasi. Jadi ya saya pengen meniatkan nulis tentang para ulama-ulama biar sekaligus memperkenalkan kepada adik-adik santri yang ada di sini. Jadi target utama saya awalnya juga cuma kalian semua, karena saya juga sudah cinta dengan kalian. Saya ingin memotivasi kalian dengan apa yang saya sudah termotivasi, tapi dengan tulisan. Kenapa saya menulis? Karena awalnya saya di sini pernah disuruh sama Ustadz Wahid untuk mengikuti lomba MMQ di Jombang, dan saya murni awal itu tidak pernah bisa menulis karena dulu saya di kampus itu lebih fokus di bidang kewirausahaan, jualan. Jadi ketika di sini saya diberikan perintah oleh Ustadz untuk mengikuti lomba MMQ, saya cuma berpegang pada satu prinsip yang harus sampean juga tanamkan di dalam hati saya, sam'an wa ta'atan. Saya disuruh nggak sampean lomba MMQ. Awalnya saya ragu, apa saya bisa? Wong saya juga dulunya nggak pernah ikut dunia kepenulisan, tapi saya cuma megang, ya ampun, pulau sam'an wa ta'atan. Nggih Ustadz. Saya belajar semampunya saja, tapi ternyata berkat doa Ustadz, doa Abah Yai Hatta, akhirnya bisa menghasilkan suatu prestasi yang itu tidak lepas dari doa kalian semua, dan itu sepertinya murni bukan dari saya, karena itu doa sudah sampean membacakan tahlil di kalian itu. Saya juga terima kasih kepada kalian semua. Jadi saya termotivasi dari hidup ini. Saya berharap kalian akan termotivasi dari apa yang saya termotivasi, yaitu dari sam'an wa ta'atan. Pokoknya tanamkan pada diri kalian prinsip-prinsip tersebut. Dan setelah itu posisinya saya pulang ke rumah 1 minggu. Saya takut ilmu kepenulisan saya akan hilang. Jadi saya berpikir daripada saya nganggur di rumah 1 minggu, mending saya menulis. Enaknya menulis apa ya? Menulis yang enak itu adalah menulis yang terdekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan yang terdekat dengan saya yakni pesantren, dan saya ingin sekali rasanya saya menulis itu nantinya akan memberikan hikmah dan dorongan kepada para santri semuanya. Jadi saya menulis air mata santri di negeri pesantren, bahwa tulisan ini menjelaskan kalau seorang santri itu tidak diciptakan hanya dengan bersenang-senang semata dan berbahagia semata, tapi juga harus dilalui dengan air mata dan darah. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada perjuangan yang tidak membutuhkan sebuah rasa sakit, dan itu semua sudah saya tuangkan di tulisan itu, tapi dalam bentuk teoritis, tapi juga diselingi dengan beberapa motivasi-motivasi untuk kalian semua. Dan itu sekaligus memperkenalkan ulama-ulama di Indonesia. Nah, terus di dalam buku itu saya menuliskan menarget itu 7 hari di rumah harus selesai dalam tujuan agar ketika saya balik ke pesantren, tulisan ini segera dibaca oleh kalian semua. Dan ini saya tidak meniatkan untuk membuat buku, untuk mencetak buku ini, tapi hanya sekedar memprint out dan membacakan, memberikan ini kepada kalian. Tapi semua itu tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan tulisan saya untuk dibaca oleh lebih dari yang saya ekspektasikan. Ternyata sudah juga bisa dibaca oleh beliau juga, Pak Ibu dan lain-lain. Saya merasa sangat, ini bukan saya merasa seperti itu. Jadi ketika saya sudah memprint out ini 2, terus beberapa teman saya
menyarankan untuk mencetak, hanya menerbitkan buku ini. Tapi karena saya berpikir ketika ini diterbitkan otomatis nanti lama dan biayanya juga ketika dijual mahal. Karena tujuan awal saya adalah buku ini tidak perlu untuk saya jadi orang terkenal, jadi ya sudah, saya cetak biasa biar bisa dinikmati oleh banyak orang dan juga yang murah. Jadi saya pribadi sangat beruntung bisa mengenal dan bisa mengenal Abah Hatta dan tinggal di pondok ini, karena wasilah beliau saya bisa mengenal Mbak Rifai dan membuat saya beserta buku saya ini dibaca oleh kalangan yang lebih luas. Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada beliau. Dan terus di cetakan pertama saya menyadari bahwa banyak sekali kesalahan-kesalahan tulisan di buku ini. Tapi karena berkat teman-teman semua yang mau membantu saya memperbaiki ini dan juga Ustadz Wahid yang selalu membimbing untuk selalu diadakan evaluasi, akhirnya di cetakan kedua sudah ada beberapa evaluasi tentang kesalahan tulisan, terus kesalahan isi dari buku ini. Saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Wahid yang telah membimbing saya untuk menjadi buku yang lebih baik. Apalagi sekarang saya berbicara dengan orang-orang hebat yang akan mengkritik dan memberikan sebuah saran yang akan sangat membangun bagi saya, itu pastinya. Saya serasa agak nervous juga. Kemungkinan yang akan saya bahas di sini tentang buku ini hanya sekilas saja, karena mungkin teman-teman yang ada di sini sudah pernah membahas bersama di ruangan ini juga. Langsung saja kita bahas sekilas tentang buku ini. Jadi karena buku ini di sampulnya adalah tentang ngopeni akhlak, ngopeni hati, dan luput ridho kiai. Jadi saya akan membahas apa sih itu akhlak. Kenapa saya mengajak teman-teman untuk sama-sama ngopeni akhlak, biar tertanam menjadi prinsip-prinsip santri yang sesungguhnya agar menjadi santri yang berkualitas, katanya beliau tadi. Jadi apa sih akhlak itu? Akhlak itu adalah sifat yang tertanam di dalam diri seseorang yang ketika dia melakukan itu tanpa perlu pemikiran lagi. Jadi buah dari akhlak itu seperti ini. Ketika sampean nantinya seorang santri sudah terjun ke masyarakat, yang dilihat oleh masyarakat itu nggak akan seberapa banyak sholat sampean, seberapa banyak puasa sampean, tapi yang dilihat adalah seberapa bagus unggah-ungguh sampean di masyarakat. Dan itu bisa tertanam di dalam diri sampean ketika sampean di pondok pesantren, bisa terus ngopeni, bisa terus membagusi akhlak sampean dengan cara sami'na wa ata'na, dengan cara berbuat baik kepada teman, dengan cara lebih peka sedikit kepada teman yang merasakan kesakitan, dalam artian seperti itu. Nah, kenapa kok akhlak itu sangat penting? Karena gini, Nabi Muhammad sendiri diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, melanjutkan risalah Rasul sebelumnya untuk memperbagus akhlak manusia. Dalam hadisnya, yakni innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Apalagi kita sebagai santri-santri yang nantinya akan terjun ke masyarakat, kalau gak dimulai dari sekarang, nanti ketika sampai hidup di masyarakat, sampai akan terbengkalai sendiri. Maka dari itu, dengan buku ini saya berharap nantinya sampai bisa akan termotivasi untuk sama-sama ngopeni akhlak. Karena ada sebuah hadis Nabi yang menyatakan bahwa ada seorang yang mempunyai dosa yang sangat banyak sekali. Ketika itu beliau datang untuk dihisab di hadapan malaikat, dan malaikat menyampaikan kepada Allah bahwasanya orang ini memiliki banyak sekali dosa, tetapi dia memiliki akhlak yang mulia, yakni ketika dulu semasa hidupnya beliau menjadi seorang pemimpin, menyarankan kepada anggotanya untuk ketika ada orang yang berhutang kepada orang tersebut, jangan ditagih ketika orang tersebut nggak punya uang. Dari situ menjadi wasilah dia untuk diambil
diampuni semua dosa-dosanya dan akhirnya orang itu dimasukkan ke dalam surga. Betapa berat timbangan akhlak manusia ketika kita bisa menelaahnya lebih dalam. Bisa dilanjutkan, santri. Apa sih santri itu? Kalau dalam istilahnya, kalau santri itu dipecah menjadi dua, yakni ada san dan tri. San itu berasal dari kata ihsan, dan tri itu kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri santri tersebut. Ada tiga, berasal dari bahasa Sanskerta. Yakni kebaikan-kebaikan itu adalah kebaikan berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada sesama manusia, dan berbuat baik kepada alam sekitar. Jadi santri harus menanamkan prinsip-prinsip tersebut. Kita harus bisa berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada sesama manusia, teman-teman sampean yang ada di pondok, dan juga bisa berbuat baik kepada alam sekitar. Kayak gitu. Jadi kita sebagai seorang santri, kalau bisa menjadi santri yang sesungguhnya, insya Allah nanti kita akan bisa menjadi santri yang berkualitas. Dan itu sudah saya cantumkan juga di dalam buku ini. Nanti bisa sampai baca-baca lagi. Kalau nggak ada bukunya bisa lihat ke nggak ada di Gramedia, bisa lihat ke kamar saya. Bisa dilanjutkan. Jadi ada santri zaman dulu sama santri zaman sekarang. Apa sih bedanya santri zaman dulu sama santri zaman sekarang? Sampai saya mengajak anak-anak untuk sama-sama untuk ngopeni hati kembali, ngopeni akhlak kembali. Jadi santri zaman dulu itu kalau disuruh sama kiainya melakukan A, itu langsung A. Tapi kalau santri zaman sekarang disuruh A masih tanya dulu, kenapa saya disuruh A? Ada apa dengan A? Bagus nggak A buat saya? Itu. Jadi cobalah sama akan bisa juga mengambil pelajaran dari lomba saya tadi. Saya akhirnya nggak bisa apa karena cuma berpegang pada sama akan akhirnya bisa. Jadi sangat penting sekali kita mantep sama perintah kiai. Terus santri zaman dulu juga orang tuanya itu pasrah 100% kepada kiai. Tapi kalau santri zaman sekarang, ketika anaknya dipukul sedikit sama kiainya, ketika anaknya dimarahi sedikit sama kiainya, langsung boyong sak lemari sama lemarinya. Nah, kayak gitu itu yang perlu ditanamkan lagi. Jadi sampean sebagai yang ada di sini, nanti ketika ada orang tua sampean yang khawatir akan hal itu, sampean harus bilang, tidak apa-apa Bu, ini adalah wasilah saya untuk menjadi santri yang berkualitas. Jadi gak apa-apa dimarahi ustaz, dimarahi kiai, karena beliau itu tidak akan marah kalau sampean tidak berbuat salah. Dan itu pasti beliau akan menuntut santri-santrinya untuk menjadi orang yang bagus, tapi nantinya ada cara-cara beliau yang kemungkinan itu berbeda dengan harapan kita. Ada kiai yang cara mengaturnya itu dengan cara yang agak kasar, ada yang mengaturnya dengan cara yang agak halus, tapi tujuannya sama, ingin menjadikan sampean anak-anak yang berakhlakul karimah, ingin menjadikan sampean anak-anak santri yang berkualitas dan santri yang hebat dan mulia. Berkah sholawat. Tidak bisa saya memungkiri bahwa buku ini juga terlahir karena kebarokan sholawat yang telah dijazahkan oleh guru-guru kita semua di pondok pesantren. Pastinya tidak ada pondok pesantren yang tidak menjazahkan sholawat kepada para santrinya. Maka dari itu, saya juga sangat mengapresiasi kepada Abah Rifai ketika beliau itu termasuk orang yang sangat mencintai sholawat, sangat mencintai Kanjeng Nabi. Bahkan nama pondoknya aja Cinta Rasulullah. Saya sampai terinspirasi buku saya yang selanjutnya, judulnya itu Khutbiyah Rasulullah. Tapi di sini itu untuk mendapatkan kebarokan salawat, kita salawatan. Salawat ini adalah salawat yang sangat saya sukai dan ternyata di sini juga dipujikan. Monggo bareng-bareng biar nggak ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatu wa salamu
saya cantumkan di buku saya tentang keberkahan membaca sholawat, dan ada juga beberapa sholawat yang bisa sampean pelajari di sana. Jadi ini saya menggambarkan buku paket komplit, ada isi tentang tajwid, ada isi tentang sholawat yang bisa langsung sampean kaji dan pelajari di sana. Dan langsung selanjutnya potret kehidupan pesantren. Di pesantren itu adalah tempat untuk melatih spiritualitas kita untuk menjadi orang yang berkualitas seperti sekarang ini. Jadi kalau nggak ada pesantren, kita tidak akan bisa melatih diri untuk menjadi santri, menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah dan menyiapkan diri untuk hidup di masyarakat nantinya. Itu sekilas saja. Karena waktunya sudah habis. Selanjutnya gede juga. Didikan juga sampai bisa lebih dekat dengan Tuhan. Karena kenapa? Adanya hinaan, cacian dan pujian, adanya hinaan, cacian dan semua lika-liku yang ada di pesantren itu adalah membuat sampai menjadi orang yang dewasa. Jadi kalau sampai nggak terasa di pesantren, berarti sampai telah gugur dalam perangan untuk menjadi orang yang hebat. Jadi ketika di pesantren, gini rumusnya, nggak ada mondok yang enak. Jadi kalau sampai menganggap di pondok itu enak, sampai sana. Jadi di pondok itu nggak enak, tapi kalau sampai kuat dengan ketidakenakan itu, sampai akan menjadi orang yang hebat. Jadi saya harap sampai semua kekerasan di pondok ini sampai nantinya hatam, dan kalau bisa mengabdi juga di pondok pesantren ini. Nah, pesan ibu saya, ketika saya selalu sambat gak kerasan di pondok, ibu selalu bilang, tenang nak, kan ada Allah. Itu makanya gede katanya bersama Tuhan. Saya rasakan di pesantren ketika ibu saya selalu bilang kayak gitu, nggak apa-apa kan ada Allah, kan sama punya Allah. Itu sekilas saja. Langsung jaga saya. Nah, ini contoh kisah dari Kiai Haji Mansur Mustaqmal tentang kesamaan wa ta'atan yang bisa saya jadikan motivasi. Yang sekilasnya ceritanya seperti ini. Jadi beliau merupakan santrinya Kiai Haji Mas Budi Mahfud dari Malang. Suatu hari beliau diutus oleh Abayai Mas Duki untuk mengikuti lomba tafsir Al-Quran. Sedangkan pada saat itu tafsir yang diujikan adalah dari 1 sampai 11, dan beliau sendiri tidak memiliki hafalan Al-Quran sama sekali. Sedangkan waktunya untuk mengikuti lomba itu hanya ada 11 hari. Nah, beliau saat itu bingung gimana saya bisa menghafal 11 juz dalam 11 hari. Tapi beliau berbekal sam'an wa ta'atan. Beliau bilang mungkin dan menjalankan itu semua sampai melembur setiap malam untuk menghafalkan Al-Quran. Alhasil beliau sukses setiap hari hafal 1 juz sampai durasi waktu 11 hari itu beliau sukses menghafalkan 11 juz dan berhasil membawa nama pondok pesantren untuk mengikuti lomba tafsir Al-Quran 11 juz. Itu barokah dari sam'an wa ta'atan sampai ke pesantren nantinya. Yang bisa sampai lanjut dari kisahnya ada dari Al-Juri Istana. Beliau adalah kiai saya di pesantren sebelumnya. Langsung kisah Kiai Haji Maksum Ali Laksem. Ini sudah pernah saya sampaikan dan bisa nanti dibaca di buku lagi karena mungkin sudah habis. Monggo ngabdi. Jadi di pesantren itu kalian juga harus sekaligus ngabdi. Jadi ngabdi itu banyak jalannya. Yang terutama pesan saya untuk anak-anak dan santri semuanya, ngabdi itu salah satunya adalah ngabdi dengan tidak suudzon dengan keluarga dalam. Itu yang sekarang sudah banyak disampaikan oleh para santri. Jadi sangat bisa ngabdi dengan cara itu. Jangan banyak suudzon dengan apa yang dititahkan oleh kiai atau ustaz. Pokoknya sam'an wa ta'atan dan yakin bahwa apa yang beliau karepkan itu baik untuk kita. Ada juga ngabdi jalankan peraturan. Pokoknya sampai ikuti aja peraturan yang ada, waktunya ngaji-ngaji, waktunya sholat-sholat, waktunya sholat-sholat. Insya Allah itu jalannya sampai untuk menjadi orang yang hidup. Terus ngabdi dengan menjaga nama baik pondok. Terus ngabdilah sesuai passionmu. Kalau sampai bisa di multimedia, ngabdi lewat multimedia. Kalau sampai bisa ngabdi lewat mencangkul, ya mengikuti itu tadi, ya nanam-nanam. Terus kalau sampai bisa ngabdi di bidang lainnya, ya monggo. Tapi yang totalitas dan jangan ada kepentingan-kepentingan yang lain. Pokoknya fokus untuk ngabdi.
Ini yang saya ingat tentang jadilah pribadi yang cerdas, kuto, terdinas. Ini dari Bunyai Nafisa di Kerapian. Cerdas itu, satu itu harus jadi orang yang cerdas, satu juga harus menjadi orang yang kuto, jadi tidak ketinggalan zaman, tapi juga tidak terbawa arus zaman. Satu harus jadi pribadi yang terdinas, yang pribadi yang kreatif, harus banyak menciptakan kayak tadi. Sama juga harus termotivasi untuk menulis buku. Makanya di bawah ini ada artikel untuk mewadahi sampean semua. Itu dari Pak Didi diadakan artikel untuk mewadahi bakat sampean penulisan. Ini dimanfaatkan sebaik mungkin yang ada di bawah ini. Sebelum saya akhiri, mari kita akhiri dengan baca Sayyidul Istighfar. Barangkali nantinya tadi yang saya sampaikan itu ada yang salah, saya mohon maaf kalian dan juga mohon maaf kepada Allah SWT. Monggo, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba la yaghfiru dzunuba illa anta. Pangapunten kalau ada penyampaian saya yang kurang enak atau penyakit hati kalian semua, kalau ada saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemaparan singkat materinya. Semoga bisa dipahami. Untuk selanjutnya, sebelum saya buka sesi pertanyaan, mungkin terlebih dahulu saya berikan kesempatan kepada Bapak Anas selaku pembantu untuk mungkin bertanya atau membandingkan terkait dengan materi-materi yang sudah dipaparkan tadi. Pada Bapak waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati dan memuliakan